pagi teman-teman dan Bapak Guru. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kami lanjut ke video, kita akan melakukan perkenalan. Dari saya, perkenalkan, nama saya Putu Jessica Natasha, nomor absen 39. Perkenalkan, nama saya Nika Dedia Putri, absen 31. Perkenalkan, nama saya Putu Arisdana Putri, absen 42. Perkenalkan, nama saya Kade Bagus Alam Suma, absen 19. Perkenalkan, nama saya Putu Manisana Putra, absen 13. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari kelompok 6. Kembali lagi bersama saya, Tiana, yang akan membantu kalian dalam presentasi kelompok 6 yang membahas tentang latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pada faktanya menjadi salah satu penting yang menjadi alasan mengapa negara tidak dapat sekehendaknya mengambil uang Anda, melarang Anda pergi berbelanja, dan hal-hal lainnya. Dokumen ini pula yang menjadi alasan mengapa Presiden, DPR, Mahkamah Agung, atau lembaga negara lainnya bekerja dengan cara yang Anda ketahui saat ini. Untuk lebih sederhananya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dokumen yang menentukan negara Indonesia harus dijalankan. To a free, non-racial, democratic, united South Africa that we have struggled and died for. Pada pembahasan pertama, kita akan terhubung kepada Aris yang akan menjelaskan tentang latar belakang perubahan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Kepada Aris, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Aris akan menjelaskan tentang latar belakang perubahan UUD NRI tahun 1945. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa di Jakarta dan di daerah-daerah. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntunan reformasi yang didasarkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan juga pemuda. Adapun tuntunan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Yang terakhir, ada rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, yaitu usul-usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3. Setelah kita menyaksikan video dari kelompok 6, kami akan membuka sesi tanya jawab dan kita akan meminta 3 orang ya. Saya tunjuk 3 dulu.
Ayu Suci, ya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 6. Setelah saya memperhatikan paparan materinya, saya akan bertanya bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia. Terima Ayu. Terima kasih kesempatannya kelompok 6. Di sini saya izin bertanya. Tadi disebutkan pada latar belakang perubahan UUD NRI tahun 1945 ada disebutkan di poin keempat, tepatnya desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Nah, kita ketahui masih adanya kesenjangan antara pusat dan daerah. Lantas bagaimana peran pemerintah atau langkah pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan sistem konstitusi yang bersifat eksekutif heavy. Jadi saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sifat eksekutif heavy pada sistem konstitusi yang tadi? Kan kami berdiskusi bersama. Izinkan saya menjawab pertanyaannya Ayu Suci. Tadi kan apa itu amandemen gitu ya rasanya? Perubahan amandemennya kan dampaknya kan. Jadi yang saya dapat yaitu amandemen diubah sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai 2022. Perubahan amandemen ini mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia. Dampaknya yaitu yang pertama pembatasan kekuasaan presiden, peningkatan otonomi daerah, pendirian lembaga baru seperti munculnya lembaga Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial. Bisa diterima? Oke, selanjutnya dari pertanyaannya Dek Cynthia, yaitu bagaimana cara pemerintah mengatasi kesenjangan yang ada di latar belakang poin D? Ya. Nah, jadi saya mendapatkan jawabannya yaitu yang pertama dengan menyempurnakan regulasi yang ada, yang kedua melihat setiap daerah kekurangannya apa, dan yang terakhir mengadakan sosialisasi. Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Julio. Apa yang dimaksud dengan eksekutif heavy? Nah, eksekutif heavy adalah sifat yang merujuk kondisi di mana kekuasaan eksekutif atau presiden dan pemerintahan memiliki wewenang yang sangat luas dan signifikan. Apakah dapat diterima? Oke, karena presentasi sudah selesai, jadi kita sekarang main games ya. Oke, jadi permainannya yaitu di masing-masing kelompok kalian kirim 2 orang pemain. Habis itu 2 anggota pemain itu harus memecahkan balon yang udah isi pertanyaan di sini. Nanti itu cara mainnya tuh nanti kan ada musik. Kalian kalau ada musik tuh nggak boleh mencahin. Jadi joget dulu, baru nanti kalau berhenti musiknya baru langsung Siapa membaca pertanyaan dan ingin menjawab peserta, kalau misalnya langsung tahu jawabannya boleh langsung mencet di situ. Nanti aku yang
kalian tuh udah benar apa enggak. Kalau misalnya kalian nggak bisa jawab, sama sekali nggak bisa menjawab barangkali kalian merampas, kalian nggak bisa lagi jawab pertanyaan. Teman kalian lagi satu itu jadinya yang jawab semua pertanyaannya. Kalian bilang pas ya, kalau misalnya kalian rampas masih bisa jawab nggak apa, gitu aja. Boleh diskusi kelompok. Jadi kalau misalnya kalian udah mecahin terus kalian nggak tahu nih jawabannya apa, kalian boleh diskusi dulu sama kelompok kalian. Kalau misalnya udah tahu jawabannya, cepet-cepetan mencet tombol ini, nanti diawasi sama mereka siapa yang cepat mencet tombol itu, dia yang duluan jawab. Oke. Setelah itu nanti yang menang, jadi satu soal itu 50 poin. Jadi ada 2 soal di dalam balon tuh. Oke, cepet-cepetan ya. Kalau siapa yang duluan kelompoknya mencet itu dan semua berhasil dia jawab, dia pemenangnya. Kita nyari satu pemenang aja. Oke? Oke, boleh langsung kirimkan. Satu, dua, tiga, ceklik. Ulang. Ya, 1, 2, 3, ceklik. Oke, baik teman-teman. Jadi presentasi kelompok 6 sudah selesai. Kami akan akhiri dengan Parama Sakti. Santi. Kelompok 6 kita berikan applause sekali lagi. Jadi semua ya, terima kasih kelompok 6 sudah menyajikan metode pembelajaran yang sangat menarik sehingga semua kita tergerak untuk ikut terlibat. Setidaknya belajar itu seperti semua panca indera kita libatkan. Ketika belajar dengan melibatkan semua panca indera, maka pembelajaran itu pasti akan menyenangkan. Kenapa? Karena pembelajaran itu berpihak. Oleh karena itu, inilah keuntungan kalau proses pembelajaran itu berpusat pada siswa. Karena kelebihan pembelajaran dengan berpusat pada siswa adalah dia akan berpihak kepada siswa. Siswa bukan saja sebagai objek dalam belajar, tapi dia bukan subjek. Oke? Sekali lagi, aplaus buat kelompok 6. Apa ya? Karena banyak materi yang bisa kita angkat di sini, yang bisa kita bahas lagi. Mudah-mudahan minggu depan kita bahas lagi pertemuan berikutnya. Sekarang saya fokus pada 3 penanya tadi. Yang pertama dari Suci. Apa dia bilang Suci? Bagaimana dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka sistem ketatanegaraan juga akan berubah. Contoh, sebelum perubahan ada lembaga tinggi negara. Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi ketika kita bicara demokrasi, rakyat yang berdaulat, kan begitu kan? Tetapi kedaulatan ini diberikan kepada MPR sepenuhnya lagi. Bayangkan jika rakyat tidak lagi berdaulat. Kenapa?
Karena itu sepenuhnya diberikan kepada MPR. Setelah kedaulatan rakyat diberikan sepenuhnya kepada MPR, kemudian MPR mengangkat dan memberhentikan mandataris MPR, yaitu presiden. Sehingga rakyat berdaulat diberikan sepenuhnya kepada MPR, MPR memandatkan kepada presiden. Jauh sekali. Sehingga inilah salah satu titik kunci bagaimana kedaulatan rakyat menjadi hilang. Oleh karena demikian, agar benar-benar rakyat ini yang berdaulat, kemudian ketika bicara demokrasi harus ada aturan yang mengatur. Oleh karena demikian, maka yang tadinya Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini diubah sekarang. Jadi apa? Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga kembali mengacu kepada rule of law. Ada aturan hukumnya bahwa kedaulatan rakyat itu dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bicara tentang kedaulatan rakyat tidak boleh nanti melenceng dari Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu maka sudah berubah ketatanegaraan kita, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau kita bicara banyak sebenarnya. Nah, mudah-mudahan di minggu berikutnya saya bisa menjelaskan atau menyimpulkan lah apa yang disajikan oleh kelompok 6. Ya, karena materi banyak sekali, tidak bisa sekali pertemuan sebenarnya. Ya, tapi ini setidaknya kelompok 6 sudah menyajikan ini loh materi yang mestinya kita akan kuasai kalau bicara tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti selanjutnya juga akan ketemu lagi berdiskusi. Yang selanjutnya apa tuh? Apa yang ditanya? Oh iya, apa namanya? Di latar belakang perubahan UUD NRI 1945 itu ada poin keempat disebutkan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Nah, bagaimana cara pemerintah mengatasi kesenjangan yang masih ada? Nah, ini loh, salah satunya ya. Dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi sentralistik. Ya, terjadi sentralistik, artinya semua kebijakan itu diputuskan oleh pusat, berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh wilayah. Akhirnya apa? Terjadi kesenjangan, terjadi ketidakadilan. Contoh, saudara kita yang di Papua, mereka banyaknya makan pokoknya apa? Umbi-umbian, sagu. Tetapi pusat memutuskan beras. Kan begitu kan ada cocok. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh daerah? Nggak tahu pusat, yang tahu adalah daerah. Nah, oleh karena demikian, dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak lagi sepenuhnya dipegang oleh pusat, kecuali satu, agama. Masalah agama, pusat yang mengatur, tidak boleh daerah. Di Indonesia, agamanya ada cuma 6 agama. Pusat yang mengatur. Kebijakan luar negeri. Setelah itu ada fiskal, pajak, berapa besaran pajak itu pusat yang mengatur. Kemudian moneter, mata uang. Mata uang itu Indonesia menggunakan mata uang yang resmi untuk membayar adalah rupiah. Tidak boleh dibalik menggunakan uang kepeng, tidak boleh. Kemudian pertahanan, tentara, TNI, pusat yang mengatur. TNI itu adalah pegawai pusat, termasuk juga keamanan dari polisi. 6 ini diatur oleh pusat, lainnya itu diserahkan pada daerah sesuai dengan kekhasan daerah, sesuai dengan kepentingan daerah. Jadi sehingga kesenjangan ini bisa diatasi. Maka silakan daerah mengurus urusan daerahnya sesuai dengan kepentingan daerah. Apa yang dibutuhkan daerah, silakan atur. Yang penting jangan 6 itu. Nah, kemudian memang dalam proses dari sentralisasi menjadi desentralisasi mungkin juga ada masalah, munculnya raja-raja kecil. Kenapa? Karena mungkin aturan yang belum
bisa membackup itu kan maka penguatan lewat aturan-aturan yang ada atau kekosongan-kekosongan yang daripada aturan ini harus dibuatkan. Jangan sampai muncul raja-raja kecil di daerah akibat adanya desentralisasi. Mentang-mentang diberikan kekuasaan daerah untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan daerah, dia seenaknya mengatur. Itu tidak boleh. Tetap harus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya mau ya, kita berbuat dikit. Terus yang terakhir. Tadi itu kan sudah dijelaskan apa di sistem konstitusi itu ada yang namanya sifat eksekutif happy. Jadi saya bertanya, apa yang dimaksud sifat eksekutif happy? Eksekutif happy, gitu. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah ingin adanya check and balances, bukan check apa yang bilang salah dia. Check and balances, ada mengawasi dan mengimbangi. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu terjadi eksekutif heavy, kekuatan besar di eksekutif. Padahal kita tahu ketika bicara tentang trias politika ada 3 lembaga negara yang dipisahkan menurut teorinya Montesquieu. Ada eksekutif yang melaksanakan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, yudikatif mengawasi jalannya undang-undang. Ini sudah dipisahkan ini. Tetapi di Indonesia terjadi eksekutif heavy. Padahal presiden selaku eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dia punya kekuasaan membentuk undang-undang. Karena dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dikatakan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal trias politika yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah legislatif atau DPR. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 kita sebelum perubahan dipegang oleh presiden. Belum lagi dia yudikatif, dia memberikan gerasi rehabilitasi. Itu yudikatif punya. Tapi dikatakan begitu besarnya kekuasaan presiden, maka inilah yang cenderung mengakibatkan otoriterisme. Jadi kekuasaan besar dia. Nah, oleh karena maka dilakukanlah perubahan yang tadinya eksekutif heavy menjadi legislatif heavy. Kekuasaan yang besar di dalam undang-undang ada di presiden sebelumnya, sebelum perubahan Undang-Undang 45. Sekarang dengan perubahan harus dipegang oleh lembaga yang berwenang, yaitu apa? DPR. Maka yang tadinya pasal 5 ayat 1 mengatakan presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Hanya berhak mengajukan rancangan, karena dia bukan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Siapa yang memegang kekuasaan untuk undang-undang? DPR. Maka kekuasaan ini ditaruh di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang punya Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sehingga yang tadinya eksekutif heavy menjadi legislatif heavy. Ya, jadi eksekutif heavy itu artinya kekuasaan besar yang kuat di eksekutif. Sekarang diubah dari eksekutif heavy menjadi legislatif heavy. Saya kira itu dulu, waktunya sudah habis. Jadi, terima kasih buat kelas C1 dan juga utamanya di kelompok 6 sudah menyajikan materi dengan bagus. Jadi semua sebenarnya materi sudah terungkap, cuma mohon maaf saya belum bisa memberikan kesimpulan karena terlalu banyaknya materi, sehingga materi banyak, kemudian waktu yang sangat terbatas sehingga kita belum bisa menyimpulkan. Nanti minggu berikutnya kita akan buat kesimpulannya. Oke, nanti kelompok berikutnya silakan mempersiapkan apa materi yang akan kita bahas, kemudian bagaimana cara menyajikannya, sehingga semuanya kita akan terlibat, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan kita terhindar dari monoton, terhindar dari kebosanan, sehingga semuanya akan terlibat. Baik, terima kasih. Mari kita bertepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya.